Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Umiati, NPM 19160010 dari Prodi PGSD 4A. Sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Sejarah kebudayaan Indonesia adalah kajian ilmiah terdapat perkembangan kebudayaan Indonesia dan setiap periode wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh berbagai laut dan selat. Bahkan dalam suatu wilayah pulau pun terdapat daerah-daerah yang berbeda. Perkembangan kebudayaan terjadi karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu budaya luar yang datang ke suatu wilayah yang berbeda-beda interaksinya. Yang kedua yaitu rentang waktu lamanya suatu budaya luar berpengaruh dalam masyarakat. Yang B yaitu sistem religi dan falsafah hidup. Bentuk religi dalam wujud yang paling awal adalah menghormati kekuatan yang mengisi ruang alam, baik yang bersifat positif ataupun negatif dan edukatif. Kekuatan itu hadir di tengah kehidupan masyarakat, tidak mengenal bentuk, karena bisa dapat bersemayam di berbagai tempat seperti batu, sungai, pohon, lembah, dan sebagainya. Agama Hindu dan Buddha yang diterima luas di Jawa, Sumatera, Bali, dan sedikit di Kalimantan sebenarnya adalah pembungkus belaka dari ritual pemujaan terhadap arwah leluhur. Agama Islam, Kristen, Katolik yang datang belakangan mendapatkan sambutan yang baik dan berkembang dengan subur di beberapa wilayah Nusantara. Mengenai perbedaan pengalaman agama-agama besar itu terjadi akibat akulturasi dengan lapisan kebudayaan yang telah mengendap sebelumnya. Yang C atau yang ketiga yaitu sistem sosial. Masa Hindu-Buddha mampu meningkatkan negeri ini dalam kedudukan yang cukup jaya dan bergengsi. Peninggalan dari masa itu sampai saat ini ikut menjadi sumber penghidupan masyarakat kita masa kini. Wisatawan datang untuk melihat apa produk peninggalan kita masa tersebut. Masa kekuasaan Islam memang mungkin membanggakan karena seolah ada keberhasilan dari penyebaran agama. Masyarakat yang kafir bisa diubah menjadi agamis. Agama Islam menjadi rujukan dari tatanan atau seluruhan tindakan-tindakan sosial di negeri ini. Sejak tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia merasa bebas dan pada mendirikan negara yang kita kenal yaitu Indonesia. Dengan Undang-Undang 1945 dan landasan falsafah yang kita kenal sebagai Pancasila. Yang D atau yang keempat yaitu seni rupa dan desain. Sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang berumur tua, seni rupa telah dibuat di negara ini sejak masa prasejarah, seperti pada lukisan-lukisan gua di Sulawesi Selatan di masa prasejarah awal yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan bangsa Indonesia mampu menciptakan karya-karya yang sangat bagus dengan ciri-ciri yang berbeda dengan karya yang diciptakan di India. Candi Borobudur dan Prambanan dengan patung-patung dan relevan masing-masing adalah dua contoh yang penting yang bisa dikemukakan. Sejak para seniman Belanda mengenal teknik melukis dengan cat minyak di masa penjajah, pencipta karya seni lukis menjadi lebih produktif. Sejak sekitar setengah abad yang lalu, bidang desain ini juga berkembang di Indonesia terutama. Yang kelima atau yang E yaitu arsitektur adalah hasil budaya yang terungkap melalui hasil karyanya yang kita kenal sebagai bangunan. Akan budaya Austrania tentang karya arsitektur Nusantara, pertemuan dengan budaya India dan Tiongkok menghasilkan jejak-jejak jenis bangunan pemujaan seperti candi, kuil. Sedangkan Islam sendiri meninggalkan jenis bangunan seperti masjid, keraton, kota, taman, dan benteng. Dan yang selanjutnya itu seni pertunjukan dan seni media. Seni pertunjukan berupa tari, musik, dan teater adalah segala bentuk ekspresi seni yang dipenyelenggarakan, artinya senantiasa berada dalam ruangan yang memerlukan waktu dan keleluasaan.
Adapun seni media atau rekam adalah ekspresi seni yang bentuk akhirnya dicapai setelah lebih dahulu melalui proses perekaman, baik rekam auditif, visual maupun audiovisual. Selanjutnya yaitu yang G ada bahasa, sastra, dan aksara. Yang pertama yaitu bahasa. Adalah suatu kemampuan alamiah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Asia merupakan wilayah yang memiliki bahasa terbanyak dibandingkan dengan wilayah atau benua yang lainnya, yaitu 2034 bahasa atau sekitar 31% dari semua bahasa di dunia. Yang kedua yaitu sastra. Sastra tradisional Indonesia bersumberkan manuskrip dan tradisi lisan. Ditulis dan dilisankan dengan bahasa daerah. Manuskrip Nusantara terdapat dalam 13 bahasa daerah, disuratkan dalam berbagai jenis tulisan. Yang ketiga yaitu aksara. Sistem aksara India dan Arab merupakan sumber berbagai sistem aksara yang terdapat di Indonesia, mulai abad ke-5 sampai dengan abad ke-19, dan baru memudar dengan meluasnya aksara Latin. Sistem aksara India beranak pinak menjadi berbagai jenis tulisan, seperti tulisan Suwada, Batak, dan Bugis, sedangkan ortografi Arab melahirkan antara lain Pegon dan Boniwilio. Dan yang selanjutnya yaitu yang H, sistem teknologi. Kebudayaan Indonesia keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang terkait atas perangkat-perangkat model pengetahuan dengan secara selektif dapat digunakan. Untuk itulah manusia menciptakan sistem teknologi yang tidak lain merupakan strategi adaptif dalam menghadapi lingkungan yang berbeda dan yang senantiasa berubah-ubah. Sistem teknologi tersebut tidak saja berkaitan dengan sistem mata pencarian, tetapi juga terkait dengan sistem budaya lainnya, seperti kepercayaan, kekerabatan, dan organisasi sosial, kesejahteraan, bahasa, dan struktur sosial. Yang terakhir yaitu yang F, sistem pengetahuan, merupakan sistem yang memberikan pengembangan mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Tingkat kecerdasan individu itu masyarakat itu sendiri. Artinya perkembangan kebudayaan khususnya sistem pengetahuan ditentukan oleh masyarakat yang menjadi pendukung atau penyayat kebudayaan tersebut. Sejak masa prasejarah sampai dengan masa kolonial, peradaban penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai tempat di beberapa pulau yang kontaks atau komunikasi dengan dunia lain relatif kuat. Hal ini terjadi karena faktor komunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.